Oke. Jadi selamat sore teman-teman, selamat sore kembali. Eh, Bagi Pak Yoyo, terima kasih Prof. Yoyo sudah berkenan hadir pada sore hari ini, berkenan meluangkan waktunya untuk sharing di belajar dari mereka. Belajar dari mereka pada sore hari ini didukung penuh oleh Universitas Arsitektur Universitas Riau. Jadi semua peserta yang melakukan registrasi sebelumnya akan mendapatkan sertifikat yang diterbitkan oleh Arsitektur Universitas Riau. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Kepala Jurusan, Ibu Pedia, dan Bapak Gun Faisal yang sudah berkenan mendukung acara sore hari ini. Prof. Yoyo, selamat sore Prof. Yoyo. Selamat sore, Daniel. Ya, terima kasih Prof. Semangat. Yoyo. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kami sudah nggak sabaran ini mendengar ide-ide baru, inspirasi baru dari Prof. Yoyo gitu. Jadi teman-teman, sore hari ini kita punya punya judul, tema, postulat baru ruang dalam arsitektur selama masa dan pasca pandemik COVID-19 gitu. Jadi acara hari ini akan dipimpin langsung oleh Prof. Yoyo. Saya pribadi sangat berterima kasih dan merasa sangat terhormat dan bersyukur atas perkenanan Prof. Yoyo, Guru Besar Arsitektur Universitas Gadjah Mada, untuk dapat meluangkan waktunya di belajar dari mereka pada sore hari ini. Untuk mempersingkat waktu dan langsung ke dalam topiknya, saya persilakan Pak Prof. Yoyo. Ini maksudnya gimana ini, Prof. Yoyo? Tadi Prof. Yoyo sempat share ke saya gambar ini, Prof. Ya, terima kasih Daniel Nisma. Selamat sore semuanya para peserta ya dalam webinar ini. Luar biasa sekali responnya. Kemarin saya dengar waktunya tidak lebih dari 6 jam itu sudah full ya, sehingga harus ditutup begitu. Saya lihat juga data dari panitia peserta ini cukup beragam, tapi dominasinya memang para dosen, yang enggak para peneliti mestinya di situ. Jadi terima kasih juga untuk peserta yang non dosen ya, ada dari profesi, mungkin juga ada yang dari birokrat dan seterusnya. Baik, sekaligus saya rasa ini juga kesempatan ya, kesempatan bagi terutama para mahasiswa saya dulu ya, yang lama tidak bertemu, bisa bertemu di sini. Luar biasa sekali, meskipun hanya via virtual begitu ya. Saya harap ini menjadi satu titik tolak untuk bisa kita sering bertemu meskipun tidak secara langsung begitu. Ya, saya sapa semuanya saja ya. Selamat sore gitu. Terima kasih. Nanti barangkali kalau ada pertanyaan bisa dicatat dulu ya. Bisa saja nanti ada peluang waktu untuk bisa digunakan untuk sesi diskusi gitu. Ini tadi diminta Prof. menjelaskan ini. Iya, sorry Halo? Prof, sorry saya potong sebentar Prof. Bisa dinyalakan videonya Prof? Ini videonya. Oh gitu. Iya. Tidak akan mengurangi bandwidth ya. Oke, saya. Kalau iya, semoga Oke. enggak Prof. Iya. Prof, Ya, Profnya terima yang kasih. dinyalain, kita yang dimatiin, Prof. Iya. Kita aja yang Iya. Iya. Baik. Terima kasih ya. Ini juga menjawab kerinduan kita semua ya, untuk para mahasiswa yang dulu pernah belajar di UGM ya, terutama juga yang baru mengenal saya, salam kenal gitu ya. Tadi saya diminta memberikan ilustrasi ini, menjelaskan. Saya juga tadi baru saja menerima ini ya. Jadi ini memang isu terbaru terhangat ya terkait dengan pandemik ini, tentang tag new normal. Barangkali saya nanti akan memberikan satu perspektif baru ya tentang new normal ini ya. Nanti ada yang saya sampaikan di akhir itu ya.
saya barangkali lebih suka nanti dengan istilah yang mirip tapi berbeda begitu ya. Terkait tentu dengan arsitektur. Di situ memang ada yang harus menyesuaikan. Kalau ini yang harus menyesuaikan adalah manusianya. Tapi bagi para arsitek, peneliti, dosen juga ini harus melihatnya dari sisi ruang, ya bukan manusianya. Bagaimana nih manusia dan ruang ini bisa nanti saling berinteraksi, bahkan melakukan simbiotisme gitu ya di antara para manusia ini dengan kondisi yang sebelumnya belum pernah bahkan dibayangkan begitu. Ya, di situ barangkali juga tempat duduknya aja virtual gitu ya, nggak kelihatan, tapi ada itu tempat duduknya itu. Oh, Jadi begitu. orang yang ya melihatnya ini bukan fata morgana ya, ini benar-benar terjadi ya, karena kita sudah masuk pada era hologram nantinya ya, bahwa apakah kalau hologram masih virtual begitu ya, tapi virtual yang faktual itu nanti bisa terjadi, dan ini peran arsitek sangat perlu ya, membuat sesuatu yang belum pernah ada, karena itu jiwa dan sifat karakter arsitek itu kan harus menciptakan bahkan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, ini nanti akan kita bahas begitu. Baik. Saya rasa itu aja ilustrasi sedikit tentang itu ya. Baik, terima kasih. Saya akan mulai tentang judulnya dulu, Pak Mas Daniel. Judulnya itu kan balik ke judul postulat baru ruang dalam arsitektur. Jadi ini ada pemahaman yang barangkali juga nanti perlu saya perjelas gitu ya, karena bahasanya bahasa akademik gitu ya. Tapi ya barangkali para praktisi di bidang arsitektur memang ya tidak terlalu care lah dengan istilah, tapi karena ini pemahaman akademik ya, barangkali akan lebih terasa kuat ya maknanya ketika harus menggunakan istilah-istilah yang sifatnya saintifik gitu. Dan ini yang akan kita bahas nanti adalah pada masa sekarang ini, masa pandemik, dan nanti pada pasca pandemik itu menjadi seperti apa. Ini yang akan kita bahas. Saya nanti membahas dari luar bidang arsitektur dulu ya, terkait dengan fenomenanya, faktanya, realita, dan nanti terus saya akan bawa kepada ranah arsitektur atau domain arsitektur yang saya rasa ini nanti akan harapannya bisa dipahami ya, karena kita akan menggunakan bahasa arsitektur. Saya rasa itu next, Mas Daniel. Terkait dengan postulat ya. Sebenarnya ada banyak istilah postulat itu, terminologi dalam konteks glosarinya itu pemahamannya beragam ya. Tapi saya akan menggunakan satu saja dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah asumsi. Asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Ya, jadi ini yang akan saya paparkan ini belum berbasis riset tentunya, karena ya kita belum sempat melakukan riset, tapi berbasis fenomena. Ya. Fenomena itu sebenarnya satu tren atau kecenderungan, ya. Berbeda dengan fakta. Kalau fakta itu adalah sesuatu yang sudah dibuktikan begitu, sehingga harus diteliti. Dan kita sebenarnya sudah melihat realitanya. Kita bisa melihat itu setiap hari berita-berita tentang dampak dari pandemik ini. Ya. Itu yang pertama tentang postulat, kita harus punya persamaan persepsi dulu ya. Jadi anggapan dasar, aksioma. Tapi sebenarnya bukan opini. Kalau opini terlalu subjektif ya. Tapi yang kita akan diskusikan ini tentu berdasarkan kondisi empirik ya. Yang nanti barangkali para peserta juga barangkali merasakan. Bisa merasakan hal yang sama, bisa saja merasakan yang berbeda ya, karena barangkali dengan kondisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ruang nanti. Ruang kita pahami sebagai wadah. Yang kita akan diskusikan adalah wadah fisik kegiatan. Karena ini yang menjadi tugas para arsitek untuk bisa menciptakan ruang untuk kegiatan dan notabene kegiatan untuk manusia. Gitu.
Nah, kemudian kita yang nggak bisa juga membantah ya kaitannya dengan fenomena tentang kalau ruang itu nanti kaitannya dengan dimensi. Juga waktu juga masuk dalam dimensi. Ya. Dua aspek ini nggak bisa bertambah, itu. Ruang dalam konteks biosfer, ya, dalam konteks bumi itu ya seperti itu, nggak bisa ditambah. Analoginya tidak bisa ditiup seperti balon sehingga menjadi besar volumenya, nggak bisa. Ya tetap segitu saja. Makanya tantangan bagi para arsitek bagaimana menciptakan ruang dengan keterbatasan ruang, apalagi dengan pandemik seperti ini, ya, yang tentu akan memiliki dampak terhadap ruang, ya, ruangnya nanti seperti apa. Tapi ruang fisik ya ini, bukan ruang virtual, ya, yang kita bicarakan. Kemudian waktu juga nggak bisa bertambah. Waktu tuh hanya 24 jam sehari. Ya. Jadi nggak bisa jadi 25 jam, nggak bisa. Jadi akan balik lagi waktu itu. Jadi ini menjadi keterbatasan, ya, kalau di dalam konteks teori itu namanya variabel, ya. Ya. Variabel yang tetap, artinya variabel yang bisa dirubah. Saya sering menggunakan terminologi atau analogi dari Einstein itu tentang teori relativitas energi. Itu kan rumusnya energi sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya ini nggak bisa berubah, tetap dia makanya konstan. Yang bisa dirubah itu hanya masanya ini. Nah, ini yang nanti menjadi ruang dalam tanda petik para arsitek untuk melakukan apa yang disebut sebagai kreativitasnya itu ada di situ. Karena ruang nggak bisa dirubah, nggak ditambah, nggak bisa gitu. Secara konseptual dan filosofisnya nggak bisa. Waktu juga demikian. Ini yang kita pegang di awal. Next silakan. Fenomena. Ya, fenomena tadi semacam kecenderungan ya, tren gitu ya, tren. Jadi kalau salah satu contoh yang paling mudah adalah fenomena alam. Ya, fenomena alam itu seperti matahari terbit ya. Itu fenomena alam gitu. Dan dia cenderung terbitnya di arah timur. Dari arah timur. Jadi belum pernah kita melihat dari arah selain timur. Itu jadi fenomena dan berulang-ulang begitu. Nah, sekarang dengan masa pandemik ini yang sudah barangkali 2-3 bulan ini kita bisa melihat fenomena yang berulang-ulang juga. Sehingga itu memaksa manusia itu berpikir dan sekarang itu lalu bereaksinya itu berpikir dan bertindak kontak fisik. Ya. Bahkan sekarang barangkali sudah jadi refleks, seperti mata berkedip, jantung berdegup, itu kan sudah tidak mikir lagi. Ya, jadi sekarang refleks. Jadi dulu misalnya diajarin tidak salaman langsung ya dengan menyentuh, sekarang itu sudah ada gerakan refleks itu bahwa kita harus berjarak gitu kan. Ini ada satu fenomena keterpaksaan dalam tanda petik dan dilakukan dengan sukarela ketika itu paham ya. Kemudian munculnya konflik-konflik konflik antara aspek sosial dan kultural. Contohnya kita menyapa, kita nggak bersalaman bersentuhan lagi. Kita kalau berbicara dari jarak tertentu, ya, kita tidak mengurangi kontak verbal ya, lama ngobrol ya atau nongkrong lama-lama di kafe itu kan sudah mulai tidak dilakukan gitu sekarang ya pada masa pandemik ini ya. Ada kebiasaan sosial yang sudah ya, itu mulai dilakukan sekarang menjadi sesuatu yang barangkali susah juga pada awalnya kita lakukan. Norma juga demikian ya, norma di dalam masyarakat itu ya, norma-norma itu sudah mulai berubah gitu ya, gitu. Ini lalu ketika banyak orang yang belum paham ya akan terjadi konflik di situ ya. Jadi konflik itu karena kita melihat pada perspektif yang berbeda ya. Contoh yang paling gampang adalah debat kusir itu ya. Saya misalnya di sini menulis angka 6 ya, tapi ini Mas Daniel melihatnya 9 ya. Dan itu kita bisa berdebat gitu. Nah, padahal barangnya sama
Ya, ini yang lalu kita nanti akan bicara itu dalam konteks ruang gitu. Karena sering yang dilihat itu bukan kenyataan, tapi fata morgana. Dilihatnya seperti 9, padahal bukan 9 tapi 6. Ya, ya. Ini dalam konteks arsitektur barangkali kalau yang masih ingat tentang teori Gestalt itu, Gestalt teori. Ya, itu vas bunga atau face ya, face orang bertemu. Kalau nanti Ya, bisa dilihat tentang Gestalt teori itu. ya, Jadi orang bisa melihatnya tuh fata morgana. Ini yang perlu diperhatikan bagi para arsitek. Karena para arsitek melihat fenomena itu bukan kenyataan, tapi fata morgana, ya. Nah ini nanti memang dalam konteks arsitektur memang perlu dicari faktanya, ya, supaya tidak hanya asal kita menyampaikan, ya, bersifat opini subjektif gitu ya, tetapi harus objektif gitu. Baik, dan juga etika, ya etika. Jadi etika ini seperti saya sekarang kalau dengan anak saya yang sudah beda rumah, ini ya kalau ke tempat saya nggak lama-lama juga gitu ya, dan berjarak gitu. Bagi saya sebagai orang Jawa ini nggak etis ini. Tapi ya bagaimana gitu kan, ya karena memang itu yang dilakukan. Itu mending ya ketika itu masih tidak dibatasi oleh batas-batas fisik ya, seperti kaca atau plastik itu yang sekarang juga sedang merebak itu ya, ide-ide dengan pembatas itu supaya tidak ada physical contact itu di situ. Baik, kemudian selanjutnya next, Mas. Ini fenomena yang lain itu munculnya kebiasaan baru. Ya. Jadi kebiasaan baru terkait dengan konflik dalam konteks kognisi dan persepsi. Ya tadi ya, karena berbeda kita melihatnya berbeda ya. Itu debat kusir gitu. Saya sering menggunakan terminologi mungkin sedikit agak keluar dari rel ini tentang debat kusir. Ini debat kusir itu karena konteks kognisi dan persepsi yang berbeda. Jadi misalnya mohon maaf, misalnya ada sejarahnya debat kusir itu kan karena ketika si penumpang itu ngomong sama kusirnya tentang kudanya yang mohon maaf itu mengeluarkan kentut itu. Dikatakan oleh penumpangnya itu adalah masuk angin gitu. Maaf, keluar angin ya, keluar angin. Tapi kusirnya nggak membantah itu masuk angin. Ini perdebatan ini, ya, perdebatan yang dari sesuatu yang sama yang dilihat itu ya. Nah, ini makanya kita harus mencari kebenaran di dalam itu, ya, dalam konteks riset namanya itu the truth, ya, kebenaran, bukan kebetulan ya, tapi kebenaran. Dalam konteks kebiasaan baru, ya, atau new normal custom itu, dalam penggunaan ruang, ya. Nanti karena debat itu boleh, ini tidak boleh, ya, ini dilarang, ini tidak dilarang itu akan terjadi perdebatan seperti itu karena perbedaan perspektif itu dalam konteks kognisi dan persepsi. Ini mungkin kaitannya dengan psikologis ya. Kemudian munculnya evaluasi terhadap eksistensi ruang tadi. Apakah itu berupa ruang biasa, common space ya. Common space itu bisa di ruang-ruang umum di indoor ya misalnya, atau co-working space sekarang muncul ya. Sebelum era ini kan ada muncul co-working space ya. Itu era generasi milenial itu kan. Kemudian communal space itu mungkin di permukiman ada muncul ruang-ruang komunal yang disepakati dan dikontrol oleh komunitas. Lebih luas lagi mungkin public space ya seperti alun-alun, plaza, square dan seterusnya itu. Ini eksistensi secara nyata ini mungkin perlu dilihat kembali, perlu dipertimbangkan lagi ya eksistensinya oleh para arsitek dan barangkali para peneliti dan akademisi. Teruskan, fenomena yang lain mungkin masih ada ya. Next. Nah, ini ternyata pandemik ini luar biasa pengaruhnya. Ya, termasuk ketika kita ini sebenarnya dengan teknologi 4.0 ini kan sebenarnya sebelum ini tidak pernah secara intensif digunakan ya. Ya, ini saya saja ya baru 2-3 bulan ini menggunakan Webex, Zoom dan seterusnya. Ya, karena ada keengganan gitu ya. Tapi sekarang tidak ada pilihan.
harus menggunakan ini. Ya. Iya. Ini kan mempercepat perubahan pandangan perspektif tadi. Ya. Dan ini tidak bisa ketika tidak mau menerima ini ya akan ditinggal. Ya, Iya. sama saja ketika dulu ada yang namanya fenomena ojek gitu ya. Sekarang nggak ada namanya ojek pangkalan itu. Dulu kan tinggal mengundang ya, terus kita langsung naik gitu bisa. Sekarang nggak bisa, meskipun dekat ya harus pakai aplikasi. Harus aplikasi. Terus ya kita nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya. Itu makanya ketika nggak punya aplikasi, nggak menguasai teknologi semacam itu, meskipun sederhana, dibuat sederhana pun ya, dan nggak bisa pun ya nggak bisa. Seperti saya kan termasuk generasi X ya mungkin ya, yang sudah masuk lansia ini ya harus melakukan adaptasi ya. Masih segar Otherwise kok, ya Prof. nggak bisa. Ya, ini mempercepat saja ini, ya mempercepat ini, dan ini akan lebih cepat lagi. Kalau kita masih berkutat pada teknologi 4.0, di luar itu sudah 5.0, bahkan 6.0, bahkan 7.0. Ya, kemarin saya dapat kabar adanya floating building, ya bangunan yang melayang. Pernah ada yang tahu tentang itu? Jadi bangunannya itu melayang secara faktual. Jadi bangunan itu yang 10 lantai, 20 lantai itu melayang, tidak lagi ada di bumi, tidak ada di tanah itu. Itu teknologi yang diterapkan oleh para saintis di Amerika. Lalu saya ingin tahu betul, nah bagaimana itu bisa? Nah, ternyata teknologinya itu nanti itu digantung itu bangunan itu. Digantungnya di mana? Di asteroid, Mas. Itu sudah di luar angkasa sana, berapa 30.000 kilometer ya, mungkin nggak ada atmosfernya di sana, tapi digantung itu bangunan itu, dan dia bisa di remote ya, artinya dipindah-pindah itu bisa, seperti drone itu. Ini Mas Gun mainannya drone, ini bisa, drone-nya itu berupa building ya, yang 10 lantai, 20 lantai itu bisa. Ya. Itu bukan lagi angan-angan ya, itu sudah direncanakan gitu ya. Bagaimana tentang transportasi yang sekarang di Indonesia ya barangkali 600 km 8 jam ya, di Jepang itu Shinkansen bisa 2 jam ya dengan jarak yang sama, tetapi ke depan itu jarak dengan hypersonic itu hypersonic ya. Hypersonic itu bisa jarak Jakarta Denpasar itu 1 jam itu. Tidak dengan pesawat tapi dengan kereta. Ini teknologi ya, yang kita nanti jangan juga sering tergagap-gagap ya, lalu ada gagap-tek gitu kan, karena itu akan cepat berubah gitu. Teknologi akan mempercepat itu. Termasuk sekarang COVID ini juga ternyata bisa mempercepat itu perubahan perilaku manusia terhadap ruang ya. Kemudian prediksi perubahan itu ya, itu akan berubah dari ruang faktual nyata terkait dengan maknanya, perannya, itu fungsinya ya, aspek programatiknya termasuk morfologinya gitu ya. Jadi nanti ini jadi pencermatan para dosen terutama yang juga peneliti ya, itu akan mencermati itu ya, akan ada perubahan itu. Nah, perubahan itu barangkali kalau di tingkat non fisik ya, mungkin konseptual, filosofis ya, barangkali nanti tidak secara fisik tentunya ya, konsep-konsep itu ya, konsepnya berubah ya. Contoh kalau dulu misalnya dalam berkomunikasi, berinteraksi itu mendatangi, misalnya ketika ada seseorang itu punya hajat ya, tapi sekarang justru terbalik ya, nggak mendatangi tapi itu didatangi oleh yang punya hajat gitu ya, itu kan berubah ya karena kesibukan dan seterusnya. Ini ada perubahan, dan perubahan itu adalah yang abadi sebenarnya. Perubahan itu abadi, perubahan itu tetap, dan kita selalu berubah gitu loh. Persoalannya kan itu, termasuk ruang gitu ya. Jadi berubah itu satu keabadian, karena setiap detik kita berubah. Ya, kalau nggak berubah ya berarti sudah selesai ya umur kita. Jadi dia menjadi ruang-ruang mati nanti. Ya. Lalu muncul adanya kota lama ya, yang sudah tidak lagi ada aktivitasnya lain. Itu adalah ruang-ruang mati. Dan ini sebenarnya lalu tidak ada
kualitas terkait dengan ruang-ruang yang mati itu kan sama aja dengan gadget kita. Kalau mati itu sudah sebagus apapun, kalau itu mati nggak bisa digunakan untuk apa gitu. Nah, kita harusnya memperlama saja umur dari ruang itu supaya bisa berfungsi umurnya itu, ya. Itu sekarang ada rejuvenation space ya, ruangnya diremajakan lagi dan seterusnya kan, itu ada pelestarian dan seterusnya, itu lalu dampaknya seperti itu. Tapi yang kita hadapi sekarang adalah satu tantangan yang tidak main-main, adalah pandemik ini. Baik, teruskan. Next. Prediksi ya, kalau menurut saya prediksi ini juga mensitasi dari Yusuf Hadi ya. Sekarang saya lihat dalam konteks sosial ekonomi. Sekarang saja sudah akan meningkat perilaku online shopping, food delivery. Saya nggak tahu dirasakan nggak nih oleh para peserta. Yang sebenarnya merefleksikan perubahan kebutuhan yang sifatnya indulgensi yang pertama. Ada perasaan suka ya kalau kita lebih mantap, lebih suka ya, lebih apa ya, nyaman gitu ya kalau kita tuh membeli sendiri. Tapi atau kita bisa memilih ya. Ini saja saya barusan shopping delivery ya. Ini yang saya maksudkan barang A, tapi memang diberikan barang A, tapi ternyata mereknya beda gitu ya. Ya sama-sama itu. Ya. Tapi ini kan lalu tidak ada kesenangan psikologis ya kita. Ini ternyata akan meningkatnya perilaku itu. Tapi nanti akan muncul kebutuhan fisik saja. Ya. Sekarang kendaraan saya itu nggak pernah keluar dari halaman rumah saya ya. Jadi saya itu sekarang 2 bulan ini nggak perlu beli BBM ternyata. BBM nggak pernah keluar kan gitu. Ya. Ya menurut saya hemat lah. Untungnya ada penghematan saya di sini. Misalnya seperti itu. Sekarang hanya kebutuhan fisik saja. Jadi saya sekarang sudah tidak bisa lagi misalnya suka dengan atau bangga mungkin dengan kendaraan saya yang saya kemudikan jalan-jalan itu, karena nggak bisa lagi gitu ya. Dibatasi lah gitu ya, dibatasi. Ini terus meningkatnya kebiasaan terkait dengan kenyamanan. Jadi sekarang coba aja di kulkasnya itu barangkali banyak tersimpan makanan ya. Jadi makanan-makanan tidak fresh ya. Kalaupun fresh ya nggak tahan lama juga begitu. Itu akan muncul ya kebutuhan itu. Kemudian meningkatnya penggunaan big data ya. Jadi mungkin data saya itu sekarang banyak saya simpan di servernya universitas gitu, di karena cloud. Saya punya keterbatasan ya, di cloud misalnya ya. Kemudian omnichannel ya, jadi channelnya banyak sekali ya, yang kita bisa akses gitu ya dari website itu. Kemudian tayangan televisi yang dulu sudah hilang zamannya zamannya Instagram, Facebook itu kan sudah ditinggalkan ya. Tapi sekarang ya apa boleh buat ya, kita harus berpaling lagi pada tayangan-tayangan televisi ya. Barangkali setiap jam 4, setengah 4 itu lihat pengumuman gitu ya, karena itu tidak pakai bandwidth ya, tidak pakai pulsa tapi kecuali kalau yang kabel TV. Ini yang dicatat ya tentang perubahan konteks sosial ekonomi. Teruskan, barangkali masih ada. Silakan next. Psikologi. Ya, kemudian meningkatnya fenomena tetap tinggal di rumah ya. Sekarang ini kan semua di rumah semua ya, karena ada COVID itu. Jadi mengurangi kegiatan pergerakan ya tadi ya. Jadi kendaraan saya ini memang hanya bergerak sekitar 10 meter ya, karena untuk memanaskan mesin saja. Jadi maju mundur kayak setrika saja ini, setiap 2 hari saya lakukan itu ya, karena nggak bisa keluar gitu ya. Nah, kemudian merebaknya perilaku do it yourself ya. Jadi sekarang saya banyak waktu saya untuk berkebun ya, memperbaiki barangkali yang saya bisa gitu ya, misalnya ada pintu yang skrupnya kurang baik dan seterusnya. Ini ya lalu sekarang kalau enggak ya kita akan bosan juga di rumah gitu ya. Kemudian masyarakat zoomable ya, sekarang ini webexable gitu ya, googleable itu kan muncul sekarang ya. Ini yang nanti harus banyak diperhatikan oleh para arsitek, fenomena itu. Kemudian munculnya revolusi waktu
ya, terkait dengan pola kegiatan yang berhubungan dengan konsep working, living, playing. Ya, kalau kita working terus ya bosan juga ya. Ya, kita memelototi komputer ini maksimum 4 jam ya menurut teorinya. Lebih dari itu ya lelah kita. Ya. Ya jangan dipaksakan, nanti kita malah jadi ada efek nggak baik dengan mata. Ya, living ya, kita living sekarang banyak di rumah gitu ya. Playing ya barangkali ya harus diimbangi dengan relaksasi lah begitu ya. Ya, untuk meningkatkan kebahagiaan hidup ya, kebahagiaan juga kan sekarang di sini gitu ya. Nah, apakah ini akan bertahan lama? Barangkali sebelum adanya vaksin ya kita akan seperti ini gitu ya. Ya. Otherwise ya kita menantang risiko ya, karena ini pandemik ini, COVID ini memang nggak pandang bulu siapapun ya. Ya ini makanya kita harus sayang juga dengan diri kita. Kemudian ini meningkatnya nantinya ya, prediksinya itu meningkatnya pola perubahan penggunaan waktu. Dari pola 95 itu maksudnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kalau kita bekerja kan begitu. Saya tadi tanya Daniel di mana ya? Di rumah ya sekarang ya Daniel. Iya, di rumah. Di rumah ya. Dulu kan tidak. Dulu tuh bekerja di kantor itu paling tidak jam 9 maksimal sampai jam 5 sore. Ya. Itu kan polanya. Tapi Ya, menjadi nanti polanya menjadi 32. 32 itu artinya 5 hari atau 6 hari kerja itu jam 9 sampai jam 5 rutin itu. Kita sudah alami itu. Ke depan itu barangkali akan menjadi polanya 32. Artinya kita bekerja untuk kantor itu 3 hari, 2 hari itu untuk acara di rumah. Karena sekarang saya juga dengan kondisi seperti ini saya sering lupa hari. Sekarang hari apa? Tanggal berapa lupa. Kemarin saya ada kuliah protes mahasiswa. Besok libur, Prof. Oh iya toh. Ya, ternyata libur saya nggak lihat itu. Karena kita sudah polanya sudah berbeda ini. Bergeser. Jadi pola-pola itu akan kita alami. Teruskan. Ini sudah sosial psikologi ya. Ya. Tadi kan sosial ekonomi. Sekarang sudah ini lebih banyak ini prediksinya. Oke, teruskan. Menguatnya program self distancing. Ya, kita akan melakukan saya bahkan dengan istri saya juga sekarang agak juga ya ya sering distancing juga, itu refleks soalnya ya, dengan anak saya itu juga distancing gitu ya. Ini refleks ini ya memang kecenderungan psikologi ya. Kemudian ada self social distancing ya. Kemudian self physical ya. Social distancing itu barangkali kalau kita keluar ya dengan masyarakat itu ya, kalau saya ketemu dengan misalnya yang GoFood ya, kemudian yang tamu-tamu yang mengantar refleks sudah melakukan. Kemudian menjadi new lifestyle ya, gaya hidup yang baru ya secara psikologis. Kemudian munculnya perilaku contact free lifestyle. Kontak free itu berarti tidak bisa kontak lagi. Ya. Jadi nanti kalau misalnya olahraga basket itu gimana, itu kan tinju itu gimana itu kan nanti. Nah, ini jadi hal yang menarik yang kita diskusikan. Ya, menolak kontak yang intensif gitu. Kemudian munculnya social distrust. Nah, ini juga menarik ya, social distrust. Jadi kita selalu curiga ya dengan orang lain, apalagi nggak kita kenal. Ya, jadi ini pasti lalu kita harus membatasi waktu pertemuan, membatasi jarak ya, kemudian kita pakai masker ya, cuci tangan dan seterusnya ini. Ya, kalau tidak distrustnya low trust ya, kita turunlah ya, kita selalu curiga itu. Jadi yang ini akan menjadi konflik-konflik sosial juga nanti ya secara psikologis ya. Kemudian munculnya virtual reality, teknologi virtual reality ya, adanya dulu ada mapping ya, video mapping ya. Nanti ada hologram mapping gitu, 3 dimensi yang lebih nyata gitu ya, 3 dimensi soalnya ya. Kemudian akan muncul juga barangkali virtual traveling. Ini
peserta yang banyak menangani pariwisata. Ini bagaimana nih virtual traveling, ya, virtual traveling nanti akan muncul seperti itu. Virtual sport, seperti apa virtual sport? Virtual music kalau yang suka musik, gitu kan, musik jazz, musik klasik, itu gimana itu ya? Kemudian virtual seminar seperti ini sudah kita lakukan. Ya, ini salah satu kenyataan. Baik, teruskan. Ini agak banyak soalnya yang sosial psikologi. Munculnya eksibisi yang mengarah pada kegiatan yang more efisien, convenient and personal. Jadi kalau kita melakukan eksibisi ya, mungkin seperti bukan dalam konteks ini pameran ya, tetapi ketika kita ingin melakukan kegiatan maksudnya, ya kita yang more efisien, ya efisien itu kayaknya dengan ya nggak lama-lama ya, karena memang beban bandwidth tadi, beban pulsa, kota itu kan lalu harus efisien. Tapi ini akan convenient karena apa? Kita personal ini. Coba kalau ini kita 100 orang di dalam satu gedung ya, kemudian atau ruangan ya, kemudian ingin tunjuk jari susah. Kadang nggak kena. Ini semuanya itu semua punya posisi yang sama, posisi yang setara ya. Ini kan lalu akan muncul aktivitas yang semacam itu. Kemudian akan terjadi penguatan kegiatan virtual sosial ya. Kuliah ya seperti ini kan juga ya. Lebaran nanti juga ada nih, saya sudah merencanakan angkatan saya ini besok tanggal 25 ada lebaran virtual gitu ya. Lebaran 100 orang. Iya. Ngobrol dengan teman ya, itu dengan seperti ini, reuni ya. Yang selama ini belum pernah dilakukan ya. Apalagi intensif, tapi sekarang nggak ada pilihan begitu. Sekarang ya. Nah, nanti kita bicara pasca, sekarang aja udah gini. Kalau pasnya kayak apa? Kita masih menghadapi sebuah kabut ya, yang fenomena yang berkabut ini. Ya, sebelum ada kepastian ada vaksin itu. Kemudian muncul generasi baru. Ya, dulu ada generasi X, Y, Z, ya, generasi Alpha, ya, milenial. Ya. Sekarang muncul yang namanya yang generasi Z itu ya, itu Snapchat generation. Ya. Generasi milenial. Ya, Instagram generation ini yang Daniel gunakan ya, Instagram, Facebook ya. Tapi sekarang ada Zoom generation sebagai the new Google. Ini kita bisa lihat bagaimana para arsitek nanti. Jangan-jangan para arsitek yang profesional sudah kehilangan profesinya gitu. Ya. Kan ke depan banyak profesi yang hilang. Ya. Kantor pos sekarang sudah nggak laku kok untuk jual perangko ya toh. Ya. Perangko nggak laku itu, berarti sudah nggak ada. Banyak nanti yang terpangkas itu, profesi-profesi itu. Kita harus siapkan nanti. Jadi kalau sini ada IAI ya, pengurus IAI, nanti kita bisa diskusi. Ya ke depan profesinya seperti jangan-jangan kita kehilangan juga, ya kehilangan profesi itu. Terus bagaimana nanti dengan pendidikan? Apakah pendidikan itu nggak perlu mencetak arsitek lagi, mencetak peneliti arsitek lagi, karena memang sudah hilang profesi itu, ya. Ini nanti kita banyak diskusi. Kemudian munculnya bidang kesehatan ya, berubah dari visit menjadi virtual via telemedicine-nya. Saya juga melakukan itu. Kebetulan kemarin saya harus memerlukan obat, saya tinggal telepon GMC Gajah Mada Medical Center ya, sudah langsung keluar gitu. Ya. Cuman memang lalu obatnya ini harus diurus dan nanti via Gosen gitu kan. Ya, kemudian telemedicine, ada virtual health ya, semuanya. Co-working space menjadi remote working nanti. Remote working, kita harus bicara. Kemudian munculnya homeschooling, yang online, homeschooling ya. Ini kegembiraan bagi anak-anak ya, dari parenting sekarang itu. Kalau dulu sering ditinggal-tinggal ya di rumah sendirian si anak dengan babysitter, ya sekarang kumpul lagi dengan orang tuanya. Ibadah online, ada live stream, ya sekarang sudah muncul. Ya ini memang ya itu fenomena yang kita harus catat dulu ya, sebelum kita nanti bahas masuk pada domain arsitektur. Teruskan, ini masih ada nggak ini? Sosial psikologi agak banyak soalnya. Terkait ruang. Oke, sudah cukup ya. Kemudian isu terkait dengan ruang, arsitektur dengan ruang. Apa itu? Kita akan bagi menjadi dua, skala mikro dan meso. Tentu saya tidak memasukkan makro karena itu ranahnya planning. Ya. Kita meso itu kawasan, mikro itu bangunan. Ya.
Meso itu bisa aja sifatnya lingkungan ya, seperti kampung dan seterusnya itu. Ya, secara mikro itu menguatnya pembentukan pola ruang berdasarkan jarak personal. Ini sebenarnya kalau dari bidang arsitektur yang banyak belajar tentang psikologi ya, dalam arsitektur itu ada muncul istilah jarak personal. Iya. Jarak personal itu ada. Lalu akan muncul ruang personal ya. Iya. Istilahnya sekarang malah dipinjam ya oleh COVID menjadi physical distancing. Jarak personal ini. Kita sudah sangat biasa mendengar jarak personal itu. Iya. Terkait dengan etika komunikasi itu ya, etika komunikasi bagaimana ini ya. Untung kita masih bisa melihat wajah ya. Ya, kalau telepon kan enggak ya, apalagi yang WA itu bahkan susah mengekspresikan kan ya, kelihatannya tidak marah tapi dikira marah gitu kan, bisa terjadi seperti itu. Jadi ada konflik-konflik seperti itu. Etika komunikasi ya beda lah kalau kita ketemu langsung ya. Karena saya sebagai dosen tuh sukanya kalau ketemu langsung gitu. Jadi tahu gerakan saya ya, mahasiswa tahu gerakan saya ya, mimik saya ya, raut muka saya itu orang akan lebih bisa masuk ya. Saya nggak tahu teknologi bisa nggak nanti bisa mengatasi itu. Ya. Etika koneksi ya, koneksi kita gitu kan. Kadang-kadang kalau ini nanti kemarin kebetulan saya diundang rapat Dewan Guru Besar, saya harus berbicara, pas di tengah itu mati lampu di tempat saya. Ya susah, sudah habis kan nggak bisa apa-apa itu. Itu nanti di dalam konteks etikanya bisa berbeda ya. Tapi sekarang sudah dimaklumi itu masalah teknis gitu. Bukan masalah ekonomi ya, tapi masalah teknik. Dalam konteks tradisi, nah, nanti bisa tradisi, mungkin tradisinya di Riau beda dengan yang di Sulawesi, beda yang ada yang di NTT, beda lagi yang di Jawa, Kalimantan, itu beda-beda. Barangkali juga nanti ada subordinat dari etika-etika yang memang nanti akan terwujud dengan sendirinya sesuai dengan proses itu. Di skala meso itu menguatnya pola ruang berdasarkan jarak sosial, ya, social distancing ini namanya sekarang istilahnya ya. Kalau saya akan membawa di ranah arsitektur itu. Di kegiatan sosial masyarakat, saya nggak tahu sekarang gotong royong akan bagaimana ya, kita bersama-sama mendirikan rumah itu bagaimana ya ini kemudian upacara-upacara ritual bagaimana, ini kan menjadi satu masih tanda tanya ya apakah menjadi satu persoalan ke depan ya terkait dengan kegiatan sosial masyarakat dan komunitas di masyarakat. Bahkan dalam riset saya terakhir itu saya menemukan istilah sel dari komunitas, bagian terkecil dari masyarakat itu. Ya, itu sekarang saya temukan sekitar 5 KK itu ya, yang dia bisa solid itu ya. Yang ini yang nanti bisa. Nah, kemudian memang isu besarnya, apakah bentuk ruang yang sekarang, bentuk dalam tanda petik ya ini, akan tetap mampu eksis nanti secara efektif gitu ya. Efektif itu berarti efeknya itu ada terhadap kegiatan itu sesuai fungsinya sekarang pada saat pasca pandemik. Kita nggak tahu pasca pandeminya, ada yang mengatakan nanti bulan September, mungkin bulan Juni, ada yang Desember, ada yang 2021 itu ya. Tapi setelah pasca itu bagaimana ini? Ini tantangan para arsitek untuk menjawab saya rasa. Jadi kita bersama harus menjawab ya kaitannya dengan ruang. Karena ruang itu bermasalah, memiliki masalah maksud saya. Oke, nanti kita bicarakan. Jadi isu sebenarnya permasalahan yang kita hadapi sekarang. Baik, kemudian kita nanti akan masuk pada krisis ruang. Teruskan. Lanjut. Responnya. Ya, ini saya coba untuk merespon terhadap isu itu. Jadi bentuk ruang, bentuk itu dalam konteks morfologi ya, morf ya, bentuk gitu ya. Jadi bentuk yang bukan bentuk ruang secara faktual ya, ada persegi panjang, lingkaran, segitiga itu bukan, tapi secara morfologi ya. Ya itu yang bukunya Greer ya, itu bisa Anda baca itu. Terkait dengan standar. Standar itu bagaimana? Apakah tetap atau akan berubah? Karena sekarang kemarin saya mendengar itu keputusan yang berubah-ubah
terkait dengan policy ibadah Idul Fitri di satu masjid itu yang seharusnya normalnya itu 40.000 atau 40.000, tapi hanya bisa diisi 4.000 dengan protokol kesehatan COVID itu. Hanya 10%-nya. Otherwise akan terjadi kerumunan. Nah, ini kan jadi bagaimana ini? Ya, modulnya bagaimana ini? Modul versinya Corbu itu ya. Corbusier sudah membuat satu pemahaman tentang modular. Modularnya itu kan dari Fibonacci ya. Kalau ada dulu yang pernah mengikuti kuliah saya itu tentang Fibonacci. Ya, kemudian ukuran, kemudian jarak, ya jarak antar ruang ya orang yang berada di situ. Kemudian luasan juga mungkin kita perlu satu penyesuaian. Kapasitas ya tadi dari 40.000 hanya 10% jadi 4.000. Proporsi, skala, teritori, batas. Ya ini secara material. Ya, materialnya apa sekarang itu yang akan besok dipikirkan oleh para arsitek. Tentu kita kan tidak lalu melakukan improvisasi ya. Tentu harus ada material baru ini ya. Yang dulu kita sudah mampu menciptakan kaca. Kaca itu adalah ruang yang permeable, ruang yang bisa ditembus. Dia ada tapi tidak ada. Nah, ke depan apa? Gitu ya. Materialnya ini menjadi satu tantangan. Ya, para arsitek di Indonesia. Kemudian fungsi ruang itu akan dievaluasi tentu ya terkait dengan efisiensi dan efektivitasnya. Ya. Waktu dan energi ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan, dicermati. Mestinya akan lebih diefisienkan lagi karena tadi ada keterbatasan semuanya. Waktu sudah dibatasi tidak bisa lebih dari 25 jam, sementara bandwidth ya kuota ya dana itu kan terbatas ya. Energi juga demikian, kita akan melakukan energi yang ramah lingkungan. Ada passive cooling ya, cross ventilation ya. Ini kan ramah terhadap atau menolak COVID ini sebenarnya ya, terutama di daerah tropis. Ini lalu akan terjadi pola perubahan perilaku sosial dari manusia sebelumnya menjadi the new normal behavior. Saya masih menggunakan kata new terus ya, nanti akan saya koreksi itu nanti di akhir. Baik, teruskan. Dengan definisi ruang, ya ruang kan harus definisi ulang ini. Ya. Barangkali pasca COVID ya akan terjadi proses perubahan yang terjadi pada persepsi dan koneksi tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Jadi ruang fisikal, ya, ruang faktual, ruang nyata itu akan menjadi ruang visual. Jadi seperti ini, visual, virtual, ya, bahkan holografis. Ya, kalau holografis ini, ya hologram itu kita belum sampai ya, muncul. Jadi nanti kalau saya bisa muncul di ruangan para peserta setelah 3 dimensi, ya, tapi sekarang masih 2 dimensi. Ya itu sudah terjadi kalau di Cina, di luar negeri itu saya pernah lihat tuh atraksi di satu danau itu dengan skala mungkin 10 kalinya manusia biasa itu bisa dihologramkan, terus dia melakukan atraksi kungfu itu ya, dan itu tongkatnya itu bisa disentuhkan ke air dan airnya itu muncrat gitu ya, luar biasa itu. Tapi itu virtual gitu. Ini ada hal yang perlu kita lihat ya ke depan. Jadi tidak hanya sampai 2 dimensi, tapi menjadi ruang 4 dimensi, bahkan 5 dimensi. Ya. Jadi kita sekarang sudah menggunakan dimensi yang keempat, itu masalah waktu. Karena sekarang kita itu online, live, tidak ada jeda waktunya. Yang saya omongkan sekarang dan yang didengar para peserta itu sama saatnya. Jadi ada dimensi keempat. Ya. Dimensi 1, 2, 3 kan panjang, lebar, tinggi, menjadi volume. Ya. Nah, kita akan lihat, tapi ini waktunya itu bukan masa lalu, kita belum sampai pada teknologi teknologi membawa kita ke masa lalu, tapi kita akan bergerak ke depan nih, masih ke depan, belum ke belakang ke masa lalu. Saya ingat film tentang Back to the Future. Back to the Future, saya pernah melihat film itu. Jadi saya bisa bertemu, kalau teknologi bisa terjadi, saya akan bertemu dengan ayah saya. Ya, karena saya akan mengeset saya
mesin waktu saya masuk ke tahun katakanlah tahun 1950. Saya belum lahir itu. Tapi dengan mesin waktu saya bisa. Dan itu saya ketemu ayah saya sekitar umurnya 20 tahun. Ya. Ketika ada orang yang ini mohon maaf misalnya waktu itu ayah saya sedang berpacaran dengan ibu saya gitu ya. Terus ada orang yang menghalangi dan tidak terjadi pernikahan antara ayah dan ibu saya, berarti saya tidak ada. Ya, jadi ada dua sejarah barangkali seperti itu. Itu hal-hal yang barangkali dengan waktu ya, ruang dan waktu itu. Ya, ada dua sejarah itu. Karena nggak menjadi menikah, ya. Mungkin saya ada kan sekarang. Ya, itu kaitannya dengan pemahaman dimensi waktu. Tapi ini kita belum bicara tentang itu karena teknologi belum mampu untuk ke sana. Oke, teruskan yang dimensi yang kelima. Jadi ini pemahaman maaf. Ya, teruskan tadi ini hanya penjelasan lagi. Jadi next ya. Ini tentang ruang 4 dimensi. Ini yang ngomong Minkowski ya. Ini tentang kalau hanya ada ruang saja atau waktu saja yang ada dan kodenya tidak menjadi satu bersenyawa, itu kan kita hanya lihat bayang-bayang saja. Jadi kalau itu menyatu, itu menjadi satu kenyataan. Barangkali nanti akan terjadi fenomena fakta bahwa ruang dan waktu nanti menyatu, ya, tidak hanya pada masa depan, masa lalu juga ya. Kan kita bergerak ke depan ini dengan waktu. Itu kan kita nggak bisa bergerak mengulang ya waktu yang sudah kita lalui kan seperti itu. Jadi ini yang dinyatakan oleh Minkowski ya. Oke, teruskan. Ini kita sampai pada dimensi kelima tentang silakan ruang 5 dimensi ya. Ini tidak bisa kita elakkan juga. Jadi kita sekarang itu dengan teknologi itu kita tidak bisa lalu kita mengelak itu menghindar, tidak bisa. Ya, kita akan bersama-sama teknologi itu ya. Barangkali setiap tahun gadget itu handphone itu kan berubah-ubah ya. Kalau saya tetap akan posesif ya dengan handphone saya, ya nggak bisa koneksi dengan handphone yang baru kan gitu. Jadi ya seperti tadi Gojek tadi menjadi Gojek online itu ya kita harus mengikuti itu. Jadi holografis ya itu ruang holografi itu merupakan ruang yang akan diwujudkan ke depan dalam bentuk gambar 3 dimensi yang ditempatkan pada permukaan 2 dimensi. Itu yang menarik. Nanti akan muncul hologram itu. Ya. Kemudian redefinisi ruang kerja bersama. Ini ada co-working space. Kemarin sudah muncul itu ya dengan konsep-konsep baru. Kemarin saya ke BINUS ya tentang co-working space ya sudah marak itu buyar sekarang itu dengan COVID ini. Iya. Co-working space itu salah satu contohnya ya, syaratnya selalu contoh saja ya, itu kursinya itu harus punya roda. Kalau nggak punya roda nggak bisa co-working space. Salah satu contoh yang mudah saya sampaikan ya, selain ada itu harus ada fasilitas multimedia ya. Kalau enggak ya bukan co-working space, kita nggak bisa bekerja sama, kan kita bekerja sama tidak dengan orang yang ada di depan kita, tapi ada ruang yang ada di luar ruang kita, mungkin di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar negeri. Ya. Ini tadi yang dari Tokyo tadi sempat Panti ya? Panitra. Pani ya. Misalnya sekarang bisa ikut di sini. Ya, itu. Kemudian banyak elemen ruang yang tidak diperlukan lagi. Ya, untuk apa? Handle nggak perlu toh slot itu dalam ruang. Kita sudah punya sensor kok gitu. Ya. Saya pernah ke Austria ya. Begitu saya ya kayak lift lah. Lift itu nggak perlu disentuh lagi. Barangkali nanti dengan kedipan mata gitu kan. Ya, kedipan mata buka, kedipan mata tutup kan gitu. Ya. Mungkin atau dengan suara kan gitu. Berarti slot sudah nggak perlu lagi. Bangkrutlah yang jualan slot nanti gitu kan. Ya. Diganti, diubah, disesuaikan kan gitu ya. Jadi sekarang itu dengan adaptasi yang dilakukan oleh manusia ya. Kita sekarang kalau nombol ATM itu ya pakai sarung plastik atau sarung tangan itu ya, itu kan itu. Tapi ke depan barangkali nggak perlu disentuh ya. Anda sekarang sudah menikmati cucuran air keran itu nggak nyentuh kan, tinggal ada sensornya, Prof. Letakkan di bawah di bawah keran itu sudah mengucur ya kan ada sensornya.
Ya, ini akan membuat perspektif paradigma baru bagi para arsitek ya. Jangan ketinggalan zaman nanti diketawain oleh orang-orang yang di luar arsitektur gitu ya. Oke, teruskan. Ya, ini saya berpacu dengan waktu ini. Fenomena krisis ruang ya ini. Ruang tidak lagi efektif sekarang ya, nggak efektif coba. Sekarang ruang-ruang kuliah di arsitektur itu sudah merana 2 bulan ini. Ya. Saya nggak pernah masuk ke sana gitu ya. Kalau ke sana ya masih mikir-mikir kan gitu. Ya. Use factor-nya itu rendah. Jadi kalau misalnya budget waktunya ruangan saya itu bisa 5 sampai 6 jam saya pakai ya di ruang kerja saya. Kalau Anda pernah ke ruang kerja saya. Sekarang rendah sekali, 0 sekarang itu. Ya. Kemudian idle space, itu eksistensi. Ruang-ruang itu idle gitu loh, kosong. Indikatornya apa? Lampunya dimatikan. Padahal itu diperlukan lampu ketika ada kuliah. Sekarang matinya tendensinya kepada permanen ya. Sekarang. Nah, pasca nanti gimana? Nanti kita lihat. Ya, karena kayaknya dengan protokol kesehatan. Teruskan. Oke, ruang dikomodifikasi ya, responnya itu ada modifikasi ya, nanti perlu ya, nggak mudah ya sekarang. Saya kemarin masuk ke dalam sekolah ya, salah sekolah SMA gitu ya, dengan standar internasional itu standar dari Kementerian Pendidikan itu 8 kali 9 itu kan zaman kolonial. Sekarang enggak, zaman kolonial ada ya, tapi zaman sekarang merdeka itu katakannya 8 kali 9, 72 meter persegi. Apakah lalu itu tidak perlu dimodifikasi dengan COVID ini kan begitu? Kan nggak mungkin lagi kalau itu kan 30 orang. Sekarang mungkin 15 orang, mikir-mikir juga ya. Mungkin 10 orang, terus bagaimana ya gitu. Kemudian ruang yang dengan syarat, berfungsi dengan syarat. Kalau enggak akan nolak, pasti nolak lah. Saya naik pesawat kalau masih desek-desekan itu karena masih saya berpikir normal, saya nggak mau lah gitu. Nggak memenuhi syarat dan standar. Sama saja kalau saya diminta naik pesawat tidak standar. Artinya sayap kiri dan sayap kanannya itu tidak sama panjang. Ya saya akan menolak. Itu ada syarat ya, harus sama panjang gitu misalnya. Ruang harus berorientasi pada alam. Ya ada tadi saya sampaikan ada passive cooling, natural lighting, natural air conditioning. Ini kan ini yang sehat gitu ya. Sekarang malah air conditioning itu cenderung untuk dihindari gitu karena itu bisa memperpanjang lama hidupnya virus kan gitu. Ya. Dan ruang akan dikondisikan menjadi terbatas. Tadi saya katakan dari 40.000 menjadi 4.000. Luar biasa, yang 36.000 jamaahnya mau kemana? Ini gimana dong? Kita perlu berpikir itu. Ruang harus dikelola secara disiplin. Nah, ini lebih kepada peraturan ya, kontrol. Baik, teruskan. Ini krisis ya, kayaknya dengan nanti ruangnya akan berkurang banyak ini. Nah, teruskan. iya, Prof. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ya, bahwa kita ingat yang para Vitruvian ya, Vitruvius itu ada ya venusitas, kemudian ada firmitas, ada utilitas. Salah satunya utilitas, kayaknya dengan fungsi. Ya, apakah akan terjadi perubahan yang sangat drastis ya terkait dengan teori itu? Ya, kalaupun tidak dipatahkan teori itu barangkali mungkin akan dikoreksi. Sama seperti Pluto. Pluto itu merupakan planet yang diakui selama ratusan tahun sebagai sebuah planet. Sekarang tidak, dia bukan planet dia. Teori bumi datar. Iya, itu bertahan lama, tapi sekarang tidak. Apakah teori Vitruvius itu akan menjadi bagian kalau nanti bisa dipatahkan oleh COVID ya? Apakah itu menjadi bagian dari dari materi kuliah para dosen ya, jangan-jangan diketawain itu seperti pahlawan kesiangan, sudah selesai perang dikira perangnya belum selesai ya. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Salah satu catatan saya misalnya ya dikembangkan oleh Vitruvius 80 sampai 70 tahun sebelum Masehi itu ya, apakah menjadi ada pengaruhnya terhadap fenomena yang saya sampaikan di depan tadi. Baik, teruskan. Ini tentang postulatnya postulat baru ya. Ya, postulat tadi yang ya sifatnya memang belum berdasarkan riset ya, tetapi ini dari pemahaman secara empiris saja. Fenomena ini koreksi terhadap muatan protokol kesehatan ya. Tadi ya ada
physical distancing, tadi saya sampaikan social distancing ya. Jadi akan terjadi pelemahan eksistensi common room yang barangkali sekarang sudah muncul. Ini salah satu dosen junior ini sedang kuliah di S3 di Korea. Saya ingatkan dia riset tentang common room. Coba hati-hati nanti begitu dimunculkan di disertasi, barangkali sudah nggak muncul lagi istilah common room. Sudah nggak Ya. relevan lagi. Ya, co-working space, communal space, atau muncul dengan sosok yang lain, ya, menjadi remote space, cube space, bubble space, transparan cubing space, mobile space. Ya, ini ke depan seperti itu. Ya, ini pemahaman saya tentang pemahaman ruang masa pasca COVID. Oke, teruskan. Kemudian yang lain ini ruang akan dibuat terpisah, gitu. Ya. Berjarak gitu. Ini yang harus dipertimbangkan, dicermati. Atau ruang dibuat terpisah dengan mengabaikan jarak, bisa saja. Tapi menggunakan bilik tadi, bilik transparan. Ya, kaca, kalau sekarang masih ganti kaca, plastik ya. Kemarin saya lihat itu ada animasi, bukan animasi, tapi contoh orang-orang itu sudah menggunakan topinya itu berupa bubble gitu ya, yang ada di kepalanya itu, dikasih oksigen gitu. Nah, Tapi intinya harus transparan atau permeable. Permeable itu tembus, kayak kaca itu permeable. Ya. Jadi ada tapi tidak ada. Itu kan konsep arsitektural itu kan gitu. Ada tapi tidak ada. Itu kan pendek tapi panjang, sempit tapi luas. Itu adalah kredo arsitektur kan seperti itu. Both and, not either or. Kalau either or jangan bilang Anda arsitek. Ya. Karena itu atau ini atau itu enggak bisa, harus dua-duanya bisa, itu arsitek. Contohnya ya, teori tentang gravitasi. Dalam konteks arsitektur bagaimana supaya benda itu kalau dilepas tidak hanya jatuh, terbang dia gitu. Karena menihilkan gravitasi. Itu both and ya. Ada tapi terbang, itu pesawat muncul. Nah, ruang pada pasca pandemik apa lalu? Seperti apa? Ya. Ini yang perlu dicermati dan mengantisipasi transmisi, penularan COVID ini. Ya, memang takut juga ini. Saya juga takut keluar rumah. Ini 2 bulan masih di dalam rumah. Gitu saya belum keluar rumah. Oke, teruskan. Ya, postulat baru lagi, dampak krisis ruang terhadap ruang berjarak terpisah itu maraknya remote activity. Ya. Tapi itu juga akan terdampak pada psikologi ruang ya, psikologi manusia. Ya. Saya sekarang ini sangat senang sekali karena bertemu 100 orang meskipun virtual. Ini psikologi saya bisa terbantu ini, saya nggak stres gitu kan. Ada alienasi, terasing ya. Ya, ini benar-benar terasing ini kan, kayak di penjara dalam tanda petik gitu kan. Kemudian performa ruang itu nanti perlu sekat, pasti perlu sekat. Kegiatan memisahkan kegiatan yang masif massal itu ya, dan tegas pilihan partisinya. Ya, itu apakah bisa permeable tadi, transparan, atau mungkin ya dipisahkan dengan visual, secara visual juga nggak bisa kelihatan gitu ya. Permanen dan non permanen itu bisa ya. Oke, teruskan sudah mau berakhir ini. Iya, sudah tinggal sedikit lagi nih teman-teman. Tantangan ke depan. Nah, apakah tantangan? Ini para arsitek ini terutama yang di bidang profesi, ya, IAI terutama ini. Ada IAI barangkali di sini. Bagaimana protokol kesehatan itu diberlakukan untuk bangunan seperti swimming pool? Ya nggak boleh kepalanya masuk air, ya. Ini transmisi air bagaimana? Stadion olahraga yang banyak manusia, pasar swalayan sekarang banyak di Jogja baru saja itu kena positif lebih dari 30 orang ya, swalayan ya, mall ya, hotel ya. Bagaimana kita akan menempati kamar yang dipakai oleh orang lain, yang bekas dipakai oleh orang lain ya. Ini tadi distrust ya, ada distrust atau trust tadi. Rental office bagaimana ini, kafe, restoran ya. Kalau kafe restoran jadi rugi ini kalau nongkrong di situ. Kalau kafe itu kan modulnya adalah meja. Dulu ada 10 meja dengan 4 kursi, sekarang mungkin hanya dengan 4 kursi. Ini rugi besar ini. Ya, museum, kantor pemerintahan, bandara, pelabuhan, pasar, auditorium, sekolah
sekolah di menengah ya, ada kampus. Ini bagaimana? Oke, ini tantangan ke depan. Mungkin kita barangkali bisa diskusi. Oke, teruskan. Oke, Lanjut. tantangan Pilihan ke depan, fungsi Prof. yang akan cenderung ya, yang akan cenderung berubah itu adalah kesepakatan fungsi ruang atau konsensus berdasarkan konvensi yang disepakati. Jadi ada konvensi misalnya ini boleh dan tidak boleh. Ada larangan, ada toleransi dalam penggunaan ruang. Ya, toh. Ini kan kemarin fase-fase itu kan ini boleh tidak boleh kan itu dibuka dan tidak. Terus ini yang iri itu bisa dibuka kami tidak. Ini kan bagaimana ini? Jadi ruang cenderung plastis. Plastis itu mudah berubah. Ya. Di Dubai sudah muncul itu ya, fasad bangunan bisa berubah-ubah ya karena dia pakai hidrolik ya fasadnya itu. Ya. Baik, teruskan. Restoran, ini saya lihat kemarin restoran ada di Facebook banyak ya yang dengan bilik transparan. Ada juga membuka, saya heran itu mungkin frustasi ya. Ada restoran yang hanya di lapangan itu terbuka yang boleh hanya satu orang di situ. Ya. Jadi kalau mau makan ya gantian sama satu orang itu. Ini ada fenomena seperti itu. Kemudian apakah diperlukan ruang yang lebih luas atau mengelola waktu dengan shifting system. Jadi nanti gantian yang menggunakan ruang itu. Ini jadi persoalan juga ke depan. Baik, teruskan. Teruskan ya. Fungsi bangunan ini ke depan ada ambigu, ada ketidakjelasan fungsi. Ya. Bangunan tidak lagi berfungsi maksimal. Nah. Karena tadi ada batasan atau bahkan tidak dapat fungsi total. Bisa difungsikan lagi. Ya nanti kan banyak bangunan yang harus dibongkar gitu kan. Nah, ini nanti ada developer, bukan developer tapi yang bukan mendevelop tapi yang membongkar bangunan itu bisa laku ini. Oke, teruskan. Dampak ruang secara ontologis. Ini ontologis itu kayaknya dengan teori ya. Jadi apakah ada perubahan koreksi teori ya, teori-teori yang terkait dengan building science ya, parametrik, thermal ya, kemudian pengkondisian udara, akustik, barangkali nanti juga ada hal-hal yang perlu kalau ada yang tertarik ini ya, bidang ini ya tentang building science itu juga nanti akan punya pengaruhnya. Teruskan. Ya, kesimpulan sudah. Kemudian kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan itu ruang tidak lagi dibuat permanen ke depan itu dan dapat muncul sebagai sebuah organisme ya seperti makhluk itu ya, bangunan seperti makhluk yang bisa kita ajak bicara ya, yang kita lihat sekarang robot yang bisa diajak komunikasi. Bangunan barangkali bisa ya tadi dengan suara buka pintu ya, tutup pintu ya, itu kan bisa berkomunikasi sebagai organisme ya yang mampu berinteraksi dengan manusia. Kemudian menguatkan respon ruang terhadap terminologi so near yet so far. Sangat dekat dalam jarak, namun tidak dalam jangkauan gitu. Coba, kalau kita sangat dekat kan nggak bisa sentuh dia. Padahal faktual itu, nyata. Kalau sekarang memang ya jauh, ya tidak dapat kita jangkau. Secara kita sentuh nggak bisa. Tapi nanti ada so near yet so far. Ini ada satu hal yang kita harus akrabi itu. Kemudian kehidupan pada era itu diatur oleh boundary, oleh batas ya. Batas ya, kita akan batas dan jarak yang memisahkan dalam tanda petik. Ada simbiosis asimetris tadi. Ya, simbiosis itu antara manusia dengan ruang ya. Karena sebenarnya manusia itu adalah makhluk hidup sementara asimetris yang ruang itu sebenarnya bukan makhluk hidup gitu kan. Ini saya sebut sebagai asimetris simbiosis, tapi ini harus bisa bekerja sama ya. Formulasi ruang pasti akan menuju pada kondisi kenormalan baru. Atau yang saya sebut sekarang bukan kenormalan baru, tapi kenormalan berikutnya, the next normal, not the new normal. Sekarang kan banyak dikembangkan tentang new normal, tapi saya lebih sepakat next normal. Karena ada pemahaman setelah ini, mungkin akan jelaskan. Next. Silakan. Iya. Nah, ini nanti ada tantangan ini. Interaksi sosial ini adalah harus dapat kita kelola ya, social connectivity, social interaction, dan tradisi ini karena kita di satu negara dengan lebih dari 800 suku itu ya,
dengan bahasa yang berbeda. Ini nanti perlu ada pengelolaannya. Nah, ini perspektif both end yang saya singgung di depan tadi tentang new normal. Ini kenormalan baru itu bagi saya hanya memuat perubahan ya, memuat perubahan. New normal terkait dengan perubahan, terkait dengan space conversion. Sedangkan next normal itu kenormalan selanjutnya itu kalau saya itu memuat space in new knowledge, new ideas dalam konteks arsitektur ya. Jadi next normal itu mestinya kalau para arsitek, para dosen, para peneliti melihatnya nanti dibacanya next normal, not new normal. Next normal itu memuat next new knowledge, new idea, ya. Jadi lalu kita simpulkan di akhir itu munculnya space in change and chance. Chance itu ya ada change ya, change itu hanya normal tadi, new normal. Tapi chance itu lebih kepada new idea, new knowledge. Dan itu harus dimiliki oleh sang arsitek. Arsitek itu harus punya ketika orang lain sedang menghitung, arsitek itu sudah menjumlah dan beyond yang lain, ya. Jadi orang masih berpikir Anda semua itu harus sudah menjumlah dengan ide-ide baru gitu ya. Oke, teruskan Mas, sudah selesai barangkali. Ini sudah terakhir ini, Prof. Ya. Oke, saya rasa itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Barangkali ada diskusi, silahkan. Saya kurang tahu ada hal yang baru enggak itu dari kuliah saya. Terima kasih, Mas Daniel. Terima kasih, Prof. Saya yakin, saya aja mencatat ada 14 poin ini, ada 14 pertanyaan ini. Jadi teman-teman juga pasti punya banyak pertanyaan yang ingin langsung disampaikan ke Profesor Yoyo pada sore hari ini. Ini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komen ini, Prof. Untuk teman-teman yang mau bertanya juga silakan di-unmute nanti ya. Saya akan bacakan satu persatu untuk pertanyaan-pertanyaan pada sore hari ini. Ini dari Ibu Nuni Hasrianti ini, Prof. Jika space terkait place, bagaimana pengaruh place terhadap space saat ini? Terutama pada fungsi ruang publik sebagai ruang sosial yang karena pandemi ini fungsinya akan sangat berkurang eksistensinya. Mungkin ini sama juga dengan pertanyaan sebentar tadi saya ada baca dari Ibu Sofia Ratna Haryati, STMSC. Sama pertanyaannya, bagaimana dengan ruang-ruang terbuka seperti jalur pejalan kaki, Prof, pasca COVID-19 ini, Prof? Ya, oke. Itu dulu atau masih ada? Oh, ada. Oh ya. Oh, ini dicatat ya, Prof. Oke. Ini ada. Saya catat. Iya, tiga dulu ya. Kita tampung ya. Ada pertanyaan lain. Apakah ada kecenderungan akan kebutuhan ruang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Atau apakah manusia akan melupakan penataan ruang luarnya gitu loh, Prof? Ini dari Pak Danar itu, Pak Daniel. Ada dari Mas Danar juga ini terkait ruang arsitektur dalam pariwisata, bagaimana bentuk antisipasi adanya ledakan wisatawan pasca pandemi ini, ya. Begitu kira-kira, Prof. Baik, oke. Yang pertama ini pemahaman space and place ya. Berbeda ya. Yang namanya place itu biasanya tetap ya. Itu kaitannya dengan identitas ya. Jadi place itu bisa terkait dengan identitas. Jadi misalnya kalau saya di Malioboro itu ya, di Arcade Malioboro itu, di arcade-nya terutama itu saya pesan misalnya barang kerajinan di situ. Lalu dia akan menempati tempat itu terus. Ya, tempat itu sebagai tempat dia jualan. Ya. Notabene dia itu adalah PKL yang bisa berpindah sebenarnya. Beda dengan toko. Ya. Nah ini mereka itu yang jualan itu ya hanya tempat itu. Jadi menjadi identitas, place sebagai identitas. Sifatnya tetap. Kalau space tidak. Space itu bisa berpindah. Lalu ada yang disebut sebagai personal space. Ya. Personal space. Personal space itu adalah ruang, gelembung ruang yang kita miliki, yang kita bawa kemana-mana. Ya. Yang nanti akan muncul yang namanya jarak personal. Jarak personal itu ketika kita ketemu orang lah, kita lalu akan bereaksi ya, mendekat atau menjauh. Itu terkait dengan jarak sosial tadi.
Nah, jarak personal tadi, ya jarak personal yang dibawa kemana-mana. Jadi itu beda, ya. Jadi place barangkali yang tidak pernah berpindah gitu ya. Sedangkan space itu bisa berpindah karena Berpindah. personal space itu dibawa kemana-mana, ya. Ya, itu nanti kayaknya dengan jarak personal yang barangkali berbeda-beda. Ketika sebelum COVID ini kan kita punya jarak yang berbeda, ya. Ada yang hanya bersalaman, ada yang cium pipi, itu kan jarak personal yang berbeda, ya. Ya, tapi nanti itu akan seragam kita itu, ya. Jadi jarak personal, nanti kayaknya dengan space itu seperti itu. Kemudian ruang-ruang terbuka di pejalan kaki, ya tentu ini juga akan ada eh, adjustment ya, penyesuaian-penyesuaian saya rasa ya. Jadi barangkali akan ada atribut baru di sana ya. Kalau selama ini misalnya pejalan kaki hanya diberikan ruang sekitar 3 meter ya, barangkali perlu lebih banyak lagi gitu ya, perlu lebih lebar lagi. Ya, dulu ada kalau nggak salah ada yang namanya guiding block untuk para difabel yang tunanetra, ya itu kan ada atribut, itu adalah adjustment. Nah, sekarang COVID apa? Saya pikir ini kayaknya tadi dengan jarak tadi, jaraknya bisa bisa diatur. Ya, karena nanti akan orang itu akan kalau yang sadar loh, ketahui kalau yang belum paham ya, kalau orang belum paham kan bebas. Semua orang yang nggak tahu itu bebas. Jadi kalau anda semua melanggar lampu lalu lintas ditangkap polisi, bilang aja saya nggak tahu warna merah itu berhenti itu bebas ya. Tapi pemahaman yang sudah tahu pasti dia akan melakukan penyesuaian itu. Saya rasa ini memang pilihannya untuk jalur perdana itu lebarnya ditambah atau pengunjungnya itu dibatasi, gitu ya. Ini sama saja dengan tadi kaitannya dengan pertanyaan dengan pariwisata. Dari pariwisata itu sebenarnya ada istilah carrying capacity atau carrying capacity itu kapasitas Daya tampung. bahasa Indonesia apa? Daya tampung carrying capacity ya. Sekarang saja ya yang misalnya yang di Borobudur itu ya itu kan sekitar 7 juta orang per tahun dan ini akan ditambah sebelum COVID itu menjadi sekitar 15 sampai 19 juta per tahun. Yaitu menyebabkan Borobudur itu terdampak itu ya. Karena akan semakin aus itu batunya. Batunya. Ya. Batunya kan itu ada kalau 20 juta ada 40 juta kaki itu yang pakai sepatu yang berpotensi merusak. Jadi carrying capacity nanti bisa diterapkan di dalam konteks pariwisata dengan ledakan pariwisata, wisatawan, turis itu banyak itu perlu ada itu ya dibatasi. Kayak misalnya naik ke Monas itu kan nggak bisa banyak-banyak ke sana, diatur, di manage begitu. Ya memang itu konsekuensinya seperti itu. Dan kita mau nggak menghadapi perubahan itu? Kecuali ada tadi hal-hal yang bisa menghambat itu, misalnya vaksin itu. Ya, tapi tetap kita nggak bisa ke kondisi normal. Kemudian kebutuhan ruang yang melupakan luas, saya rasa enggak ya. Kalau kita ingat teori yang dikembangkan oleh Rapoport ya, House Form and Culture itu ada istilah barrier ya, barrier atau kok jadi agak lupa namanya. Ini ada yang ingat ya, mengingatkan saya itu namanya barrier ya. Dan ya seperti halaman, ada pagar, itu kan secara psikologis membedakan antara luar dan dalam. Ya. Barangkali itu didesain dalam konteks sebagai batas tadi, karena dalam COVID ini muncul istilah jarak dan batas itu sangat kuat. Harus ada batas dan jarak dan harus jelas, ya. Jadi kalau kemarin misalnya hanya ditandai oleh batu, sekarang harus ditandai oleh pagar misalnya. Tapi pagar bisa saja bukan pagar masif ya, mungkin pagar tanaman ya, atau pagar yang transparan. Tapi itu sebenarnya bukan untuk masalah keamanan secara fisik, tapi keamanan secara kesehatan mungkin. Ya. Jadi orang tidak boleh masuk lagi ke dalam rumah misalnya. Ini ada tadi untrust, distrust itu akan mempengaruhi itu. Ya, saya rasa itu ya jawaban saya. Oke. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi ya. Jadi kita akan berikan ini pertanyaan untuk
Prof juga ini ada salam juga dari Bapak Imade Krisna gitu misalnya. Banyak ini yang kasih salam di tempat ini Prof di kolom Oke, chat. makasih. Krisna Ya. yang di Kendari mungkin ya. Iya, yang di Kendari dan juga ada yang di Palangkaraya ini Bapak Dr. Indra Bakti Sanggalang. Oke, Iya, iya. kita tampung pertanyaannya ini mengenai dimensi ruang dan waktu. Mungkin tidak suatu hari kita dapat menikmati suatu ruang nyata menjadi maya. Apakah mampu menghadirkan atmosfer yang sama seperti nyata? Saya membayangkan suatu ruang kosong dapat dinikmati berganti-ganti menjadi ruang yang fleksibel. Itu dari Ibu Kadeli. Dan kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bu Suci Kadriana. Salam hormat untuk guru besar Profesor Yoyo. Ingin bertanya, dengan perilaku sebagian besar masyarakat Indonesia yang sepertinya akan agak sulit untuk mengikuti protokol, misalnya yang dikatakan next normal, menurut Profesor, apakah desain yang tanggap pandemik akan terlaksana dengan baik? Nah ini. Iya, sudah itu dulu ya. Iya, ini aja Prof. Oke, ya. Sesuatu yang sifatnya apa ya, fiksi ya, fiksi ya. Barangkali bisa saja terjadi tadi ya, ruang-ruang yang fiktif itu menjadi ruang yang nyata. Ini misalnya orang terbang ya, orang terbang itu tidak ada dulu pemikirannya ya, kalau dalam budaya Jawa ada Gatot Kaca ya, tapi sekarang bisa terbang itu ya, menggunakan mesin ya, Ya, sudah ada itu ya, bisa terbang itu. ya, Terus itu apa, menihilkan gravitasi, ya, bisa itu. Bahkan nanti mobil-mobil terbang ya kayak drone itu isinya manusia, bisa ya, saja. Jadi kalau tadi ada ruang-ruang yang ini, kebetulan saya sedang membimbing mahasiswa pariwisata ya di Borobudur Highland ya, ini yang nanti akan menjadi pusat wisata yang baru. Itu juga sudah ada ide-ide dari para mahasiswa untuk masa depan ya, terkait dengan apa tadi hologram mapping itu ya. ya, Itu ada video mapping, ini ada hologram mapping. Jadi kita bisa menghadirkan bahkan binatang-binatang purba secara 3 dimensi yang bergerak dan bersuara. ya, Sangat aroma ya, aroma nanti bisa di inilah gitu ya. ya, Tapi ada ini kebetulan Borobudur Highland itu ada di hutan pinus. Jadi wisatawan nanti bisa menikmati masa lalu tadi. Kalau belum bisa menemukan mesin waktu tadi ya ke masa lalu gitu ya. Ini dengan video dengan hologram mapping itu bisa saja dinikmati gitu ya. Jadi kalau sekarang kita masih menikmati suara ya, misalnya kita saya pernah musim panas di Jepang itu, saking panasnya untuk bisa mendapatkan suasana dingin, saya menyetel waktu itu ya semacam kaset-kaset yang berisi suara air terjun gitu ya. Nah, saya seolah-olah itu seperti di dekat air terjun gitu ya, dengan suara-suara itu kan. Nah, ini nanti tidak hanya suara verbal, tapi juga tidak hanya audial, tetapi juga visual dan 3 dimensi gitu ya. Nah, persoalan aroma memang beda lagi, nanti mungkin perlu diinikan. Jadi kemungkinan bisa saja, dan itu para arsitek harusnya punya imajinasi, ide-ide yang seperti itu. Kemudian terkait dengan ruangnya apa tadi? Yang apa ya tadi? Yang kedua apa ya? Tadi bagaimana perilaku masyarakat Indonesia yang sepertinya akan sulit mengikuti protokol? Oke, ya. Memang gini, persoalannya ini adalah persoalan sosial dan kultural, ya. Jadi, dan ini kecenderungannya lebih dimiliki oleh mayoritas dibandingkan yang minoritas secara sosial. Jadi kalau pendidikannya sarjana itu barangkali masih bisa, tapi yang pendidikannya tidak lulus SD dan barangkali tidak berpendidikan itu masih susah ya. Ya, karena pertanyaan yang susah dijawab itu begini. Ditanya, ini masa pandemik ya. Jadi tidak boleh ini. Pertanyaannya sampel mereka. Lalu kapan itu selesai pandemiknya? Kan susah dijawab. Karena dia nggak paham itu loh. Itu sama saja ketika saya ditanya di Jepang itu orang mana? Orang Indonesia. Terus
Oh Indonesia, di mana Indonesia itu? Di sebelah mananya Bali? Susah jawabnya. Bali itu bagian dari Indonesia. Kalau ditanya Indonesia sebelah mananya Bali? Nah, pertanyaan adalah pada orang yang nggak tahu. Dan lalu jadi tadi asimetris tadi pemahaman yang berbeda, kemudian pengetahuan yang berbeda, kemudian juga persepsi yang berbeda, malah ketika diminta pakai masker saja dituduh pemaksaan dan seterusnya. Padahal untuk kepentingannya dia. Jadi memang ini perlu ada secara khusus ya ahli-ahli sosial, sosiologis itu membantulah bagaimana ini karena ini sifatnya masif ya. Barangkali ini para para pemimpin formal informal itu yang punya kekuatan. Tadi saya lihat di informasi tentang COVID jam 3:30 tadi mantan Wakil Presiden Yusuf Kala ditampilkan. Barangkali beliau lebih banyak bisa mendorong supaya tertib protokol itu. Jadi itu mungkin orang-orang yang punya ini. Kalau yang nggak pernah dikenal atau nggak pernah ketemu, ya lalu menyuruh, wah itu susah, ya. Karena sekarang banyak juga kepentingan ekonomi lebih kuat dibandingkan kepentingan kesehatan. Iya. Ya, mereka nggak makan, ya mereka nggak punya uang, itu lebih dorong karena sangat dilematis, ya mau melanggar tetapi nggak makan, ya melanggar tapi nggak makan artinya ya sesuai protokol tapi nggak makan, ya tapi tidak sesuai protokol tapi ada makan, makanya ada istilah ini bosan di rumah atau bosan hidup kan gitu kan. Kalau bosan di rumah keluar, tapi keluar itu bernamanya bosan hidup, bukan bosan di rumah gitu, karena akan terkena itu ya. Ada lagi ya tadi ya. Ya, jadi tadi ada ya pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir kita tampung ya, Prof ya. Tadi Ya. Ibu Nuni kemudian melanjutkan, apakah data arsitek Newfert itu masih relevan dengan kondisi yang seperti saat ini, dan kemudian bagaimana kurikulum pendidikan arsitektur di kampus bersikap terkait pandemi ini, terutama dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar dari Ibu Dwi Eva Lestari. Iya. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Iya, tentang standar ya. Standar itu kan bukan teori sebenarnya. Standar itu bukan teori. Teori saja bisa berubah. Ya, teori saja bisa berubah. Artinya teori tentang Pluto sebagai teori tata surya, Pluto sebagai planet kan sudah tidak diakui lagi. Ya. Kemudian dulu dikenal yang terkecil molekul menjadi atom, sekarang dulu dengan darah itu dengan identitas itu dengan darah, ya golongan darah, sidik jari, ya kemudian dengan gigi, ya sekarang DNA. Jadi itu berubah, makanya berubah itu satu keniscayaan. Itu teori loh ya, apalagi standar bisa saja diubah gitu ya. Standar bisa karena itu sangat fleksibel. Kemudian tadi tentang kurikulum. Oke, tentang kurikulum tentang belajar merdeka. Ya, barangkali memang itu sebuah wacana ya, sebuah diskursus ya baru ya terkait dengan merdeka belajar. Ini memang harus diberikan kebebasan para mahasiswa itu untuk merdeka ya, bebas itu menyatakan pendapat. Termasuk kayaknya dengan pemahaman tadi, karena yang di buku ya, makanya saya selalu katakan di dalam penulisan hasil riset dalam publikasi jurnal, pakailah jurnal-jurnal terbaru, paling tidak 5 tahun terakhir. Karena barangkali yang 10 tahun yang lalu sudah nggak berlaku lagi gitu ya. Ada kebaruan, ada novelty di situ ya. Nah, novelty itu dari kurikulum ini bisa dibuat ya, kebebasan ya tadi. Jadi barangkali nanti ini juga apakah akan lebih banyak daringnya ya, kuliah online dibandingkan tatap muka gitu ya. Dan kemudian mahasiswa tidak lagi terpaku oleh ruang dan waktu. Karena kan ruang dan waktu
sudah tidak mengikat mahasiswa. Kapanpun ya, dimanapun kita bisa berinteraksi. Ya, dan ini ada kebebasan di situ. Nah, kemudian yang terpenting adalah pengalaman. Pengalaman di dalam memahami ruang tadi dalam konteks arsitektur. Arsitektur hanya bicara dua, ya, ruang dan bentuk terkait dengan manusia, begitu. Ya, jadi saya rasa itu mungkin sementara yang bisa saya respon. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya yakin sangat memberikan inspirasi bagi teman-teman pada sore hari ini. Jadi perubahan adalah hal yang abadi gitu. Jadi menjadi relevan terhadap kondisi seperti saat ini. Biar jika saya summarize dengan apa yang kita dengar tadi ya, bahwa ruang mungkin nanti tidak akan dibuat secara permanen kembali. Pentingnya pemahaman tentang jarak personal. Saya jadi ingat tadi skripsi saya tentang psikologi ruang, skripsi yang dulu banyak menjadi kontradiksi tentang pusat rehabilitasi teroris, Prof. Kalau masih ingat dengan pendekatan psikologi Iya, ruang. iya, iya. Jadi, Ya, skripsimu ya. jadi di situ saya banyak sekali belajar tentang jarak personal gitu. Terus tentang yang paling dapat lagi tentang kata postulat itu. Jadi postulat itu saya yakin sebagian besar dari kita ya khususnya yang di praktisi ketika mendengar kita ini juga saya punya pemahaman yang akan saya gunakan terus ini kata postulat ini ke dalam profesi saya. Jadi mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin dari Prof. Yoyo ada kata-kata penutup sebelum kita mengakhiri kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih. Mungkin ini juga sudah mulai berbuka ya. Jam berbuka, Prof. Ya. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya, karena yang 100 ini adalah mereka yang benar-benar punya atensi, karena banyak yang ditolak ini masuk ya. Jadi masih banyak yang ingin masuk, tapi saya sarankan untuk mendengarkan atau melihat yang versi tundanya. Nanti akan ada rekamannya, ada mungkin di YouTube atau di mana lah itu ya, nggak masalah gitu ya. Artinya saya sangat terima kasih atas atensi waktunya gitu. Sekaligus barangkali juga bagi dulu para mahasiswa saya bisa melakukan refreshing ya. Ya, kalau dalam konteks dosen itu ada program sabatikal gitu ya. Jadi belajar lagi ya. Kita harus selalu belajar ya. Bahkan saya pun masih belajar ya, terus belajar gitu. Karena kita akan menghadapi fenomena baru, postulat baru, teori baru, aksioma baru, formula baru dan seterusnya. Ini yang bisa diperoleh dan saya berharap ini ada manfaatnya. Satu saat kita pasti akan bertemu secara fisik ya, semoga lah gitu ya. Amin. Dan kalaupun belum ya nanti kita akan bisa bertemu secara virtual. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, ya, baik yang pernah mengenal saya langsung maupun yang baru mengenal saya lagi ucapkan terima kasih. Oke, Itu Mas Daniel, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sesi belajar dari mereka pada sore hari ini. Ya, oke, salam semuanya. Ini ada yang